itu kami dari kelompok 2 analisis kadar protein yang beranggotakan aku Khalifah, ini Isi Saputra, Agus Suryanti, Arinda Dwi Savitri, dan Julian Sanjaya yang akan menjelaskan mengenai review relatif dari kami yang berjudul pembuatan biskuit dengan substitusi tepung bekatol dan tepung ikan kembung. Biskuit adalah salah satu jenis kue kering yang populer dan digemari oleh banyak orang. Kandungan zat gizi pada biskuit yang didomisi sumber karbohidrat, maka dapat meningkatkan kandungan gizi lain, yaitu protein. Pembuatan tepung yang pertama yaitu pembuatan tepung ikan kembung. Pertama-tama yang dilakukan adalah ikan yang telah dicuci, dibersihkan sirip dan dibuang isi perutnya. Lalu ikan yang telah bersih ditimbang. Kemudian berat mentah ikan sebelum dibersihkan adalah sebanyak 1,8 kg. Setelah dibersihkan menjadi 1,37 kg. Ikan direndam dalam perasan air jeruk nipis selama 15 menit, kemudian dikukus dengan serai 30 menit. Daging ikan kembung yang telah dikukus selanjutnya diangkat dan ditiriskan, kemudian disuir-suir menjadi ukuran kecil, serta dipisahkan antara daging ikan, tulang ikan, serta kulit ikan, sehingga beratnya menjadi 711 gram. Daging ikan yang telah dikukus kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 55 derajat Celcius selama 20 jam. Setelah daging ikan kering, dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh. Kemudian yang kedua yaitu tepung bekatol. Proses pengolahannya yaitu dengan memisahkan antara dedak halus, bekatol, dan dedak kasar. Bekatol yang diperoleh beratnya sebanyak 1 kg. Kemudian diayak menggunakan saringan. Biasanya lalu disangrai selama 3-7 menit. Pada saat penyangraian, bekatol ditambahkan daun pandan dan diayak kembali menggunakan saringan mesh. Pengolahan tepung bekatol dan tepung ikan kembung dalam bentuk biskuit bisa jadi salah satu alternatif dalam upaya mengatasi malnutrisi dengan mempertimbangkan dari segi zat gizi, manfaatnya bagi kesehatan dan daya terima. Pada umumnya, biskuit memiliki kandungan gizi karbohidrat yang tinggi, sedangkan protein tergolong rendah. Kandungan gizi protein biskuit dapat ditingkatkan dengan substitusi pangan sumber protein, yaitu bekatol dan ikan kembung. Tepung ikan memiliki kelebihan daya simpan yang cukup lama pada suhu kamar tanpa banyak mengalami perubahan. Mudah digunakan untuk bahan baku pembuatan produk makanan dan merupakan sumber protein yang baik. Pembuatan biskuit yaitu pertama-tama tepung bekatol dan tepung ikan kembung ditambahkan setelah semua bahan tercampur, kemudian membentuk adonan sesuai dengan yang diinginkan, kemudian memanggang dalam oven pada suhu kurang lebih 155 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan sebentar. Setelah dinginkan, taruh di toples. Pembahasan yang pertama yaitu kadar protein pada biskuit dengan substitusi tepung daging ikan kembung dan bekatol. Didapatkan bahwa rata-rata dari kadar protein biskuit ikan kembung dan tepung bekatol yaitu yang tertinggi adalah 11,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi tepung daging ikan kembung dan tepung bekatol, maka semakin tinggi kadar protein pada biskuit tersebut. Yang kedua yaitu daya terima terhadap aspek warna biskuit. Didapatkan bahwa rata-rata tertinggi yaitu 3,77%. Sedangkan daya terima panelis terhadap aspek warna dari biskuit yaitu agak suka, karena penambahan tepung bekatol dan tepung ikan kembung tidak mempengaruhi daya terima terhadap aspek warna.
Semakin banyak substitusi tepung daging ikan kembung yang ditambahkan ke dalam formulasi biskuit, maka warna biskuit akan menjadi gelap. Tepung ikan dan bekatul mempunyai warna biskuit menjadi gelap karena terjadi reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis karena adanya reaksi antara gula produksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Yang ketiga yaitu daya terima terhadap aspek tekstur biskuit. Didapatkan bahwa rata-rata yang tertinggi yaitu 3,80%. Daya terima panelis terhadap aspek tekstur dari biskuit yaitu agak disukai. Artinya, penambahan tepung bekatul dan tepung ikan kembung tidak mempengaruhi daya terima terhadap aspek teksturnya. Semakin tinggi substitusi tepung daging ikan kembung pada formulasi biskuit, maka semakin rendah daya terima panelis terhadap tekstur biskuit ikan kembung dan bekatul. Hal ini terjadi karena salah satu faktor yang mempengaruhi tekstur adalah kandungan gluten pada bahan pembuatan biskuit. Yang keempat yaitu daya terima terhadap rasa biskuit. Didapatkan rata-rata yang tertinggi yaitu 3,80%. Daya terima panelis terhadap aspek tekstur dari biskuit yaitu agak suka. Artinya, penambahan tepung bekatul dan tepung ikan kembung mempengaruhi daya terima terhadap aspek rasa. Hal ini disebabkan karena rasa tepung bekatul dan tepung ikan kembung memiliki rasa yang khas. Bekatul dengan rasa yang terkadang pahit karena kandungan saponin bekatul, dan rasa khas bekatul muncul disebabkan karena kandungan minyaknya. Rasa khas ikan yang cenderung amis yang berbeda dengan biskuit pada umumnya memiliki rasa yang sudah biasa di kalangan masyarakat, yaitu rasa manis, sehingga jika ditambahkan tepung bekatul dan tepung ikan kembung membuat biskuit memiliki cita rasa ikan dan bekatul pada biskuit. Pengolahan tepung bekatul dan tepung ikan kembung dalam membuat biskuit bisa jadi salah satu alternatif dalam upaya mengatasi malnutrisi dengan mempertimbangkan dari segi gizi, manfaatnya bagi kesehatan, dan daya terima. Hasil dari penambahan tepung bekatul dan tepung ikan kembung tidak mempengaruhi daya terima terhadap aspek warna biskuit, tekstur dari biskuit, dan rasa yang mempengaruhi daya terima yaitu agak disukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.